Masih, Iya, masih. Kak. Kak. Ya, kalau bisa jangan 5 deh, 3. Soalnya nanti penjelasannya agak lumayan panjang ya. Jadi saya mau bertanya, 3 orang saya beri kesempatan, tapi pertanyaannya tidak menyimpang dari apa yang telah disampaikan sesuai firman Tuhan. Jangan buat iseng-iseng gitu. Oke, kita satu dalam doa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan. 14 orang yang hadir di tempat ini adalah mereka yang merindukan akan firman Tuhan, dan itu masuk di dalam kehidupan sehari-hari. Love, dating, and sex. Hamba hanya bisa menyampaikan sesuai yang ada dalam firman Tuhan dan sesuai dengan apa yang hamba dapat informasi dari setiap buku dan pengalaman orang-orang lain. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan Yesus, Engkau hadir di Zoom ini, tidak ada gangguan apapun, semua bisa terlaksana dengan baik. Persiapkan semua isi hatimu, sampaikan lewat firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah namamu, haleluya, amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih atas kehadirannya. Halo Dr. Hari di Australia. Perkenalkan, nama saya Ana Simanjuntak, saya tinggalnya di Jakarta. Terima kasih. Walaupun kondisi tubuh sedang tidak sehat, masih disempatkan waktu untuk hadir di sini. Pulih kesehatannya ya Pak ya. Iya, terima kasih Bu. Ya, masih bisa hadir dalam kondisi yang ya boleh dikatakan sebenarnya mesti rest banget ya gitu. Terima kasih. Sama-sama Bu. Saya tidak tahu berapa orang yang sudah ada menikah di sini, tapi yang jelas pasti Dr. Hari sudah menikah. Terus di sini ada Heri Sanjaya. Heri Sanjaya, Pak Heri mungkin juga sudah menikah ya. Ada beberapa teman mungkin yang sudah menikah muda, tetapi untuk membicarakan tentang love, dating, and sex ini nggak habis-habisnya ya, karena daya tariknya, karena kita berdasarkan firman. Jadi sebenarnya saya lucu juga ya kalau membaca, merenungkan love, sex, and dating. Kayaknya keputer gitu. Jadi jangan memulai dengan seks dulu, tapi dengan dating dulu ya. Jadi dating inilah awal cikal bakal yang adanya terjadi chemistry di antara dua sejoli. Ini yang menyangkut baru nanti kita jenjang ke perkawinan, seks. Kebetulan saya bukan pakarnya dari 3 hal ini, tapi saya berdasarkan pengalaman dan juga ada pengalaman dari orang-orang lain dan dari firman Tuhan. Ini menarik sekali kisah ini, nggak habis-habisnya. Dimanapun berada, setiap ada retret ataupun Zoom ya, ini menarik sekali. Kita sama-sama buka di Perjanjian Lama, ayatnya hanya tidak satu pasal. Jadi diambil dari Kejadian 1 ayat 18. Saya bacakan ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu sorong diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Hidup di dunia ini sendirian nggak enak. Kita aja mati dikubur oleh orang lain. Siapapun itu, selain keluarga sendiri. Tapi ada orang lain juga yang membantu penguburan. Itu contoh salah satu ya. Nah, dalam hidup ini di dunia, kesendirian tanpa Tuhan juga tidak enak. Sepi. Boleh katakan lonely gitu loh, sendiri tanpa apapun, nggak nyaman rasanya. Jadi kita butuh orang lain, kita juga butuh yang mengasihi kita siapapun itu, walaupun bukan keluarga sendiri, tetapi bisa juga tetangga lain atau orang lain yang mengasihi kita. Nah, saya mau menjabarkan hal ini LDS ya, saya putar balik ini. Konteksnya kemarin salah saya kasih sama Feby. Tapi terima kasih Feby sudah membuat flyernya. That's a nice picture. Saya suka, sederhana tetapi mengandung makna. Love, dating, and sex. Kuping kayaknya enak nih dengernya. Ya, berdasarkan kisah-kisah nyata, kisah kehidupan percintaan orang-orang
tua kita dulu, ya anak-anak muda yang saat-saat ini, saya rasa itu hampir sama. Nggak ada bedanya kok. Cuman ada yang dijodohkan, ada yang memang kenalan sendiri, baik di gereja atau di kampus, di tempat kerja. Ada juga yang ketemunya di halte bus, berdasarkan ada pengalaman teman saya juga cerita lucu juga di halte bus, terus dia lagi beli, ada yang lagi beli voucher untuk pulsa, dia ketemu, kenalan, macam-macam, unik-unik deh gitu. Ada yang ketemu di restoran, di gereja, macam-macam. Indah banget ya. Ada yang ketemu di rumah sakit, dan di satu lagi teman saya di bandara, dia kenalan. Menarik sih dengar kisah masing-masing ya. Asal jangan ketemunya di itu ya, di kuburan kali ya. Atau ketemunya di kafe, ya saya kurang tahu negatif atau positif ya. Atau kenalannya di tempat-tempat yang tidak menyenangkan. Mari kita coba renungkan kalimat tadi dari Kejadian 1 ayat 18. Tuhan Maha Kasih ya, dia nggak mau umatnya itu sendirian nih. Laki-laki dan perempuan jangan sendirian di dalam hidup ini. Perlu juga mendapatkan pasangan yang sepadan dan seimbang. Saya bacakan sekali lagi, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kita tahu bagaimana kisahnya Adam. Sebenarnya Adam itu bisa saja hidupnya sendiri, ya kan? Dia menguasai wilayah daripada Taman Eden yang sudah diberikan, dikelola oleh dia, yang diberikan oleh Allah, ciptaan Allah. Tetapi Allah melihat bahwa Adam itu butuh pendukung dalam segala hal. Rasanya nggak enak ya sendirian. Makanya dimunculkannya lah Hawa untuk menemani kehidupannya dia. Jadi ada perkataan single, tetapi bukan kata jomblo. Beda loh, single, bulat, utuh. Kalau jomblo, hal sesuatu yang negatif. Kalian harus pahami ini tentang singleness dengan jomblowers. Itu beda banget gitu. Kalau singleness itu sesuatu yang Tuhan sudah buat dia lingkupannya bulat, lengkap, terlengkapi. Kalau jombloners itu sesuatu yang tidak pasti, melayang kemana-mana, jomblo. Dari bahasanya aja kayaknya bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, jomblo. Ya anak zaman sekarang lah ngomongnya jomblo, tapi dia tidak tahu pengertian dari jomblo dan single. So yang pertama tentang love, begini kan, orang Korea banget itu. Love is a beauty. Cinta itu indah, cinta itu manis, cinta itu rasanya membuat hati bunga. Cinta itu berarti cinta yang tidak dibuat-buat. Cinta itu indah. Nah, makanya ada cinta kasih sayang. Bukan cinta yang eros, cinta yang bernafsu. Tetapi ini cinta yang ambil contoh bagaimana kasih Allah kepada umatnya. Itu cinta yang luar biasa. Saya mau mengatakan begini. Menurut catatan saya, kata yang memang paling sering kita katakan kepada orang yang kita kasih, ya, I love you. I love you, sweetheart. I love you, mama. I love you, papa. I love you, my brother and my sister. Kata I love you itu bukan sesuatu konotasi yang negatif. Walaupun kita mengatakan, bisa kita mengatakan, contohnya nih, kepada Angel. Kak Ana bilang, I love you, Angel. I love you, Dara, Feby, Anggi. I love you, Pastor Dave Simanjuntak. Berarti sesuatu yang indah yang dari dalam hati. Aku tuh sayang mengasihi kamu. Seperti apapun kamu itu. Ke mama papa, of course, itu pasti. Ke adik-adik, saudara
kandung atau sepupu, nggak ada salahnya kita mengucapkan itu. Contoh seperti mantan Presiden Habibie. Sehari bisa 7 kali dia mengatakan ketemu sama istrinya, I love you my wife, I love you my pretty. Itu ada kisah bukunya yang dia ceritakan. Sedikit senggol ke meja makan pas ngeliat istrinya, I love you my sweetheart. Itu romantis banget kisahnya mereka. Ya, makanya ada filmnya kan yang dikisahkan tentang percintaan mereka berdua. Nah, ingat Yesus Kristus sangat mencintai kita apapun itu, dari ujung kepala sampai kaki. Sungguh-sungguh banget. Jadi tidak ada I love you di baliknya itu ada sesuatu. Di balik udang di balik rempeyek ada udangnya gitu. Tidak, tulus. Itu Yesus Kristus memiliki cinta itu. Saya lanjutkan, sering dibaca, sering diucapkan, sering dislogankan. Namun banyak orang yang mengatakan mempraktek ya pada dasarnya tidak tahu arti cinta itu. Tidak sama dengan basa-basi cuma bilang tapi cinta itu tidak sama dengan perasaan. Kalau perasaan itu baiknya hanya untuk diri sendiri dan bukan untuk orang lain. Ada begitu. Nah, sekarang ketemu nih cewek dan cowok. Tentu kita kalau jadi berpacaran kan dimulai dari berkenalan, nggak mungkin langsung saja begitu, kan proses berkenalan, lalu ada komunikasi, dilanjutkan komunikasinya, ya, lalu dua-duanya sudah ada tanda-tanda keseriusan, nggak usah gombal, ya, jangan bilang aku suka kepada kamu, Feby. Ini misalnya ke anak cowok ya. Terus dia kenalan nama lain. Misalnya si Juminten. Bang Horace, sayang kali sama kau Juminten. Mau kau jadi pacarku? Contohnya begitu. 4 bulan kemudian sama yang lain. Loh, kok main-main dengan perasaan? Katanya I love you. Ini nih yang hati-hati. Kalau hanya untuk mengatakan I love you itu untuk memuaskan perasaanmu aja, jadi PHP-in orang, mendingan nggak usah. Jangan bikin sakit hati orang lain. Karena arti love itu memasuki suatu kata komitmen. Jangan umbar-umbar percintaan. Kesannya murah. Saya bilang aja. Ya. Jadi cinta itu adalah komitmen. Komitmen artinya melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga dia. Dia merasa sudah ada chemistry dari wanita ini, sesuatu yang kuat dari diri wanita ini. Makanya dia masuk dan bergaul, berkenalan, dan lebih lanjut lagi. Makanya kalau pacaran, saya beritahu, jangan pacaran kayak anak ABG. Kenapa kamu suka sama dia? Misalnya ada yang tanya, oh saya suka, misalnya Angel kenalan dengan yang namanya si Petrus. Kenapa kamu suka sama Petrus, Angel? Habis dia baik sih. Gak pelit lagi orangnya. Semua juga kenalan dimulai dari baik. Kalau jahat siapa yang mau? Gak ada yang mau. Abang jahat loh. Makanya abang mau berkenalan dengan kamu. Gitu bilang sama Angel. Ya nggak ada lah orang yang jahat itu menyatakan perasaan cintanya. Mana sempat kali. Nah, oleh karena itu jawaban itu kayaknya lucu banget ya. Tapi ingat, selama berpacaran harus ada komitmen, harus ada keseriusan. Seiring waktu, 3 bulan, setahun. Yang tadi contoh saya bilang, laki juga jangan gombal, yang perempuan juga jangan sering PHP-in pria lain, ya. Kalau cukup satu, kalau memang kamu belum mau serius, nggak apa-apa berkenalan ya,
Ini kita saya mau menyatakan buat orang-orang yang memang dia niatnya untuk mau ke jenjang pernikahan ya. Jadi jangan PHP-in orang, nggak baik itu. Kamu nggak berkelas, nggak level yang mau dikatakan level anak Tuhan, nggak begitu. Berteman dulu 6 bulan, udah kita nggak usah terlalu berlebihan gitu loh memberi perhatian, nggak usah lebay kalau orang bilang sekarang. Biasa-biasa aja. Oh, saya coba berkenalan sama yang lain. Ini yang pas, yang cocok banget. Makanya dari awal hati-hati bertindak. Jangan sampai orang lain jadi sakit hati. Ya, itu yang mau saya sampaikan. Jangan gombalisme. Udah nggak cocok untuk zaman sekarang. Itu nggak baik. Saya hanya memberi sampaikan, tapi semoga di tempat ini tidak ada. Saya yakin tidak ada anak-anak Tuhan seperti itu. Karena sesuai judulnya, Love, Dating, and Sex in God. Ya, jadi bertobatlah bagi mereka yang masih suka gombal-gombal itu ya. Cukup berkomitmen lah. Nggak usah membuat hati. Nah, jadi keuntungan, that's the point, kenikmatan sendiri. Jadi keren bilang cewek 10 udah di ya. Nah, jadi untuk keuntungan, kenikmatan sendiri, tetapi seharusnya hidup kita juga, ini sesuai catatan saya yang saya dapatkan dari beberapa dokumen-dokumen yang saya temukan, sehingga pasangan kita semakin, seharusnya hidup kita itu jadi pasangan yang kita yang semakin lebih baik dan maju. Jadi menyampaikan kata love itu jangan gratisan ya, tapi setulus hati, deep in your heart, ya, jangan hanya di mulut. Lip service itu namanya. Kalau untuk sama rekan kerja, rekan sepelanin, is okay, I love you, nggak apa-apa. Itu hanya sebagai rasa kasih sayangmu kepada dia. Not more, tidak lebih dari itu. Di luar negeri itu biasa kalau mengatakan I love you. Jadi indikatornya itu tidak negatif. Jadi salah satu indikator suatu hubungan yang sehat dan benar, yaitu mencintai dengan tulus. Kedua, cinta itu bukan hanya soal romantis. Cinta romantis tidak dapat bertahan karena apa? Karena dia maunya romantis-romantis aja. Tidak dewasa cintanya. Gue mau yang enak-enak aja deh, yang romantis-romantis, kayaknya nikmat banget. Hanya sekedar kayak gitu. Ya, hentikan itu, cukup. Ingat, cinta yang romantis itu tidak dapat bertahan. Jadi jelas bahwa cinta bukan ajang untuk mencari keuntungan atau kenikmatan sendiri, tetapi harus kita dan juga wow, kenapa ya kok menghilang? Oke. Sudah kedengaran suara saya? Oke, maaf tadi tiba-tiba dia mental sendiri, nggak tahu kenapa. Dalam nama Tuhan Yesus, iblis jangan kau hancurkan Zoom kami ini. Oke. Ina Kupang. Nah, soal romantis tadi sudah ya, Dek ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Mungkin saya berharap ada kenangan-kenangan indah yang dulu. Kalau ada yang lagi bertengkar atau lagi beda pendapat, ayo cinta mula-mulanya muncul. Cintanya kembali lagi. Ya. Saya memang saat yang tepat dengan cara yang tepat. Tujuan jatuh cinta adalah untuk menikah, ya.
bukan untuk senang-senang, happy-happy, wow, happy power, happy saja. Atau ajang pamer kemesraan di tengah umum. Tadinya kan saya single, sekarang saya sudah punya pacar, terus pamer-pamer. Saya kepengen pamer nih, biar kelihatan saya udah nggak single lagi. Ya, ini nih yang harus dipikirkan. Masalah cinta ini luar biasa, karena banyak orang hanya tadi yang cinta yang saya sebutkan, hanya untuk kepuasan diri, hanya untuk berromantis saja, dan juga ajang untuk pamer kemesraan di tengah umum. Oh, si Dara sudah tidak sendiri lagi, udah ada pacarnya. Ya, Angel juga ada yang lain, ada Hizkia atau siapapun cowok-cowok, sudah ada calonnya yang tepat, segala sesuatunya yang tepat waktunya. Berkenalan itu boleh, dari berkenalan, saling mengenal lebih dalam, lalu ada keseriusan, komitmen tadi yang saya sampaikan. Gak gampang orang untuk komitmen, apalagi cowok kali ya, saya nggak ngerti. Di sini ada Pak Heri, ada Pak Hari yang di Australia, ada Pak Heri juga yang di Indonesia, ya. Ada 2 Heri di sini yang punya pengalaman. Nah, tujuan jatuh cinta adalah untuk menikah, bukan untuk senang-senang. Tadi saya bilang, atau ajang pamer di kemesraan tengah umum. Kalau kita mau mulai, santai aja ya, jangan pada tegang semuanya. Kalau kita mau mulai membangun hubungan cinta, tetapi tidak punya tujuan untuk menikah, sebaiknya jangan pernah mencoba. Ada orang, mungkin karunianya singleness. Banyak nabi-nabi kita yang singleness, contohnya Paulus. Singleness. Saya lagi cari sejarah apakah Paulus itu sudah menikah dulu atau memang pernah menikah atau dia memang single. Tapi saya melihat sepanjang hidupnya dia single. Banyak hal nikmati aja dulu kesenangan. Sudah waktunya, Tuhan bilang, karena sudah waktunya untuk serius. Ya, jangan coba-coba tadi dikatakan untuk memulai, karena hanya akan merusak diri kita sendiri dan perasaan orang lain. Ternyata dia belum mau serius menikah. Udah 3 tahun pacaran nih Bang. Kapan kita menikah Bang? Bagaimana nih Bang? Apa aku mencoba yang lain? Atau Abang sudah ada stok lain? Misalnya contohnya begitu. Wajar wanita menanyakan seperti itu. Apalagi wanita yang sudah menginjak kepala 3, 4, apalagi 50. Wow, begini. Untuk bagus. Banyak hal yang terjadi. Karena lagi error. Hal yang terjadi. Jaringan karena lagi error. Karena putus-putus. Jaringannya lagi error nih sepertinya. Saya nggak ngerti kenapa ya. Ya sudahlah. Kembali dengan saya, Ana Simanjuntak. Saya kasih Pak Hari. Sudahlah, aduh tolak dalam nama Tuhan Yesus. Jangan mental-mental lagi dong saya. Maksudnya apa ini iblis? Nah, cepat aja deh kalau begitu. Hidup kita ini terdiri dari 3 hal. Ada yang mau catat silakan, nggak apa-apa. Tapi ini kayaknya direkam ya. Hidup kita ini terdiri dari 3 hal. Tuhan, jiwa, dan roh. Nah, kesatuan kedua belah pihak harusnya dimulai dari persatuan roh, jiwa, dan roh. Harus ada kesatuan.
Nggak ada yang bisa terpisahkan. Kesatuan roh maksudnya begini. Ceklah dulu kerohanianmu. Ini ada hubungannya loh dengan LDS. Ada hubungan. Bagi yang sudah berjalan, kalau tidak seiman, contohnya satuan roh tadi, ya ada hubungan saya bilang. Kalau nggak satu iman, lebih baik minggir aja deh. Ini banyak kejadian. Bukan kata Ana, di firman Tuhan sudah disampaikan. Kalau nggak satu iman, kita seiman aja. Kadang-kadang yang satu mau ke gereja Katolik, yang satunya lagi mau ke HKBP, yang satunya lagi mau ke karismatik. Nah, itu padahal udah seiman. Gimana kalau nggak seiman? Tenang aja Tuhan, nanti saya yang bawa dia, saya yang akan bimbing dia. Akhirnya dia dibimbing. Itu sudah banyak kejadian. Lebih baik putuskan, jangan sampai berlarut-larut. Susah Kak, udah terlalu jatuh cinta. Susah Ibu, sudah terlalu jatuh cinta. Berarti bermula dari love, jatuh cinta yang salah. Mungkin karena dia ganteng dan kaya, atau mungkin wanita ini cantik, foto model, atau dia punya kecantikan yang luar biasa. Saya susah mendapatkan orang seperti yang berbeda. Sudah banyak contoh. Di tengah mengarungi rumah tangga, akhirnya berbuah tidak baik. Saya bukan menghakimi, tapi sudah banyak contoh yang terjadi. Ada beberapa temanku yang seperti itu, curcol, akhirnya air mata, apalagi perempuan, rambutnya aja yang panjang, tapi yang rambutnya beda dengan kaki, rambutnya pendek, tetapi kemudian jauh ke depan. Pilih kita pakai perasaan sakit hati hari ini daripada selalu perlahan. Jadi cerai ini karena kehendak Tuhan. Salah, jangan salahkan Tuhan. Karena dari awal kalian tidak berhati-hati. Itu contohnya. Jadi cek dulu, hati-hati berkenalan. Kenapa ya banyak orang bilang, kayaknya di lingkungan gereja tuh banyak tuh tempat ajang mencari jodoh. Tar dulu, banyakan begitu, lebih baik sih sebaiknya. Tetapi tidak jaminan. Itu tentu. Kalau tujuannya hanya motivasi untuk mencari jodoh, juga ke tempat lain. Ingat, yang hari ini kalau lagi beda agama, maaf, undurkan diri. Udah ada perasaan bagaimana? Harus belajar untuk tegas atas dirimu sendiri. Kamu mau bahagia kan? Sampai di akhir Tuhan, di hari tuamu. Benar kan? Nggak munafik kita. Nah, jadi jangan ada kata-kata gini, enggak, apa-apa nanti setelah menikah akan saya ajak dia ke gereja. Itu katamu. Tapi apa prakteknya? Kamu yang diajak ke tempat lain. Ini yang saya sampaikan bukan ada hal-hal unsur-unsur untuk menghakimi, tapi lihat dari kenyataan hidup sudah banyak terjadi. Masalahnya kalau lagi pacaran segala sesuatu itu indah gitu ya. Kita tuh menurunkan standarnya kita loh. Jadi berkompromilah sejauh itu. Berpikir tidak ada jaminan ke depan kalau kita berhasil mengajak kenal Tuhan terhadap agama lain, orang lain. Syukur puji Tuhan dia mau loh bergerak. Puji Tuhan. Wah, luar biasa itu kuasa Roh Kudus menggerakkan pasangan kita yang tidak seiman. Itu 1 dari 1000 yang ada. Takutnya kita akan terjebak. Lebih dari itu ikut arus. Sebaiknya kamu ambil keputusan atau dari awal lebih baik tidak berhubungan yang berbeda agama. Hati-hati, jangan merasa sombong bahwa kamu mampu untuk mengajak dia. Jangan coba-coba. Tadi saya sampaikan, puji Tuhan ada wanita yang rambutnya panjang tapi pikirannya ke depan jauh. Tapi kalau rambutnya panjang tapi secara pendek, dan akan bertubi-tubi kecewa. So ingat, kalau sudah beda iman, lupakan, lebih baik sakit hati sekarang daripada setelah menikah baru sakit. Apalagi kalau sudah punya anak. Ingat, berlipat ganda sakitnya. Sakitnya di sini banget. Nah, berikutnya tadi saya sampaikan mengenai tadi roh. Tunggu. Saya lihat dulu catatan saya supaya tidak salah.
Tadi disampaikan kesatuan roh. Jadi 3 ini jadi 1 in 3. 3 in 1, sorry. 3 in 1 kesatuan roh. Seperti tadi saya tidak usah lagi mengulang, cek dulu kerohanianmu. Ya, cek dulu seberapa kuatnya kamu untuk mengajak pasangan kita di luar beda agama itu untuk bisa kita masuk bersatu dengan kita. Cek dulu imanmu. Ya, hati-hati kalau bicara, nggak usah sombong, merasa akan mampu. Saya mau kasih tahu begini, kalau perasaan suka atau sayang itu muncul, pertama didoain dulu. Ya, didoain dulu. Jangan terlalu berharap dimakcomblangin. No garanti, nggak dijamin. Didoakan, bicara sama yang memberi perasaan, yang memberi cinta itu. Siapa? Tuhan Yesus. Dia akan mengarahkan. Jadi nggak usah kamu mengumbar-ngumbar perasaan dari estalase yang satu ke estalase yang lain. Nggak perlu. Sampaikan aja sama Tuhan Yesus, biar Tuhan yang menjadi makcomblang kita. Nangkep ya semuanya ya? Maksud kan? Ngerti maksud saya? Ya, ini saya berdasarkan firman Tuhan. Terus, boleh juga kamu curhat sama orang tua atau orang dari gembala di gerejamu yang kamu percaya, minta didoakan, boleh juga. Untuk mendukung apa yang kamu rasakan. Ya, itu boleh juga, tetapi bukan berarti jaminan bahwa yang gembala sidang kita akan bilang, oh ya, nanti kamu dijamin akan menikah sama dia. Enggak juga. Segala sesuatu Tuhan yang menentukan. Lalu tentang dating. Dating. Ini salah satu kesatuan jiwa terjadi di area dating ini, saya masukkan di area ini juga. Dating. Dating dimulai adanya berpacaran itu dari tadi awal saya mengatakan dari berkenalan dulu. Lalu proses mengarah ke seriusan. Kesatuan jiwa. Jiwa itu terdiri dari 3 elemen. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Jiwa itu terdiri dari 3 elemen. Saya katakan sekali lagi, pikiran, perasaan, dan kehendak. Dari mana kita bisa mengeceknya? Biasanya kita lakukan ketika kita masih dalam status berteman dalam kelompok. Ada loh orang yang berkenalan ya, kelompok Facebook, kayak kita ini, komunitas pemuda, dewasa, di mana kita mungkin dalam komunitas doa fajar, komunitas pemuda, komunitas ibu, komunitas bapak, ya. Ini salah satu kita campur nih ya, banyak ada juga orang tua di sini. Bahwa dalam suatu berteman dalam kelompok pertemanan itu, kita akan tahu gitu, ada suatu respon. Nah, makanya karakter seperti apa yang kita temukan untuk calon saya. Dari komunitas ini aja. Di kampus, tempat kerja, misalnya ya, di kampus tuh kan banyak tuh yang bisa kita lirik ya, Dara. Nah, dari kamu ikut di kampus kan juga ada organisasinya. Mungkin kamu naksir dari salah satunya. Dari situ kamu bisa lihat perilaku dia, cara bicaranya dia, cara dia berteman dengan lingkungannya, sikap dewasanya dia. Hati-hati, jangan pura-pura ya. Perkawinan itu, masuk dalam suatu perkawinan, kita nggak bisa yang namanya pura-pura. Apa adanya dimulai dari awal kita berkenalan, jangan pura-pura. Nggak enak pura-pura. Don't fake. Jangan berpura-pura. Munafik, nggak usah. Apa adanya aja. Kalau memang saya hobinya makan, katakan memang saya hobinya makan, tapi kan bisa dikurangi. Dan wanita yang nggak suka berdandan, berdandanlah. Bercantik di hadapan pasangan calon suaminya. Jangan berdandan saja saat waktu masih single, waktu masih belum menikah, tapi setelah menikah terus nggak berdandan. Jangan. Tetap percantik dirimu. Bikin suamimu tertarik nanti ya, nantinya.
Jangan percantik diri untuk orang lain. Nah, wanita-wanita ini jaga kecantikan, jaga kelakuan, jangan jadi wanita yang murah gitu. Ya, kayak di estalase itu patung-patung. Jangan jadi wanita yang gampang untuk menyatakan seneng sama kamu, gampang untuk menyatakan perasaan sama orang lain. Saya sama dia udah bosen. Jangan seperti pria-pria juga begitu. Namanya juga love, dating, and sex in God. Nah, bertanggung jawablah atas apa yang sedang engkau lakukan. Cinta itu benar-benar kalian kalian jaga begitu. Di dalam cinta itu ada apa saja. Nih, saya kasih cinta kasih itu ya, ayat-ayatnya ada beberapa catatan saya begini mengatakan. Cinta kasih, nih kalau jangan berpacaran saja kamu menunjukkan cinta kasih, tapi setelah berumah tangga. Karena yang saya sampaikan ini jenjangnya nanti ke perkawinan ya. Cinta kasih, kalian bisa catat, ada di Galatia 5 ayat 23. Dalam berpacaran loh ini ya. Terus di dalam Matius 5 ayat 27 sampai 28, silakan kalau yang mau baca nanti. Lalu 1 Korintus 13 ayat 5. Di dalam cinta kasih itu ada kata tidak cemburu buta. Cemburu buta. Gelap mata. Banyak kisah-kisah yang tidak mengenakan tentang karena dia cemburu buta. Bisa kalian dilihat di firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat 4. Ya. Lalu sabar, walaupun pasanganmu temperamental, kamunya sabar. Bisa kok kamu bicara baik-baik. Ya kalau dia seperti itu suara kenceng, kamu jangan ikut-ikutan kenceng. Wanita-wanita Batak, walaupun kita orang Batak wanita ya, walaupun kata orang-orang Batak tuh kayaknya ngomongnya kenceng-kenceng, ya memang udah dari sananya. Tapi kan bisa kita lembut. Nggak usah terlalu Batak banget gitu loh. Jawa dikit lah. Ya. Bukan basa-basi, bukan mau sok-sok manis, enggak, memang lebih baik begitu, sabar. Jadi jangan sini suara kenceng, kita ikut jadi fight, lebih parah itu. Tadi sabar, 1 Korintus 13 ayat 4, juga ada di tidak cemburu buta, ada di Galatia 5 ayat 22. Tidak melakukan yang tidak sopan. Lihat di 1 Korintus 13 ayat 5 sama 1 Timotius 5 ayat 2. Tidak melakukan yang tidak sopan. Itu contohnya apa? Pelecehan seksual. Ya, itu salah satunya. Memaki-maki. Terakhir, menjaga kekudusan di dalam imajinasi, Filipi 4 ayat 8. Pikirannya porno. Karena apa? Baca-baca majalah-majalah porno, nonton film porno. Jadi di sininya terus berputar dalam pola pikiran dan itu masuk dalam pikiran dan tidak akan pernah hilang. Karena terekam memori. Kalau tidak berhenti, lihat saja di luar sana. Nggak usah lagi Ana akan menyampaikan hal itu, apa yang terjadi. Jadi melakukan wanita jadi levelnya rendah banget. Dan pria juga ngumbar-ngumbar. Jadi terbang sana, terbang sini, perempuannya juga gitu. Jadi nggak ada komitmen. Itu tadi udah saya sampaikan. Isi ciri-ciri tentang kesatuan jiwa dan apa itu arti love dating. Itu cinta kasih. Nah, ini tepat waktu untuk dating. Nah, tadi di Kejadian 2 ayat 18 sudah baca ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. It's not good to man to be alone. Tidak dikatakan di ayat ini berkata, it's not good to be single, being single. Jadi
Single itu artinya utuh. Tuhan tidak menghendaki kamu harus single. Kalau memang kamu siap untuk single, it's okay being single. Jaga kekudusan dirimu. Being single, utuh, bulat, benar-benar komplit, tidak bisa terpisahkan, penuh. Jangan jadi single yang tidak jelas. Kalau memang kamu nggak bisa jadi pribadi untuk hidup sendiri, carilah pasangan hidup yang sepadan. Berdoa. Berdoa itu kan kita bicara sama Allah. Nah, saya nggak mau terlalu panjang tentang ngomong bicara singleness. Nanti ada yang lainnya ya, tentang singleness ya, pastor dan pengurus di sini. About singleness nanti, itu lain lagi saya akan membawakannya. Karena luas banget. Kita korek tentang kehidupan daripada Rasul Paulus. Dia benar-benar singleness is the best. Dia single the best single dari Paulus. Mungkin 2 bulan lagi ya, Pastor ya. Ciptakan kudus, dinikmati, it's okay fine, tetapi bukan berarti menjual tubuhmu kepada yang lain, ya nggak apa-apa. Mungkin di sini ada yang tergeli-geli, terus kayaknya nggak pantas deh ke Ana untuk cerita itu. Siapa bilang? Di taman kanak-kanak aja juga dijelaskan tentang hal itu loh, tentang tubuh. Udah disampaikan dari taman kanak-kanak dijelaskan. Seks, kesatuan tubuh. Kesatuan tubuh untuk tujuan saya muncul lagi. Oke. Masih bisa dengar? Oke, thank you. Kesatuan tubuh adalah tujuan akhir, bukan tujuan awal dalam menjalin hubungan. Seks hanya boleh dilakukan oleh sepasang suami istri yang telah sah, telah diberkati di gereja, dan juga mengurus kewajiban secara administrasi. Ya, terima kasih Kakak Marcelina Lauli, terima kasih. Memang menarik ini kisahnya. Nggak habis-habisnya membicarakan hal ini. Betul itu. Saya coba baca di 1 Korintus 6 ayat 16 sampai 18 ya. Dikatakan begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikat seks dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia, sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Nah, sekali lagi, pacaran bukan ajang coba-coba. Jangan ajang coba-coba ya. Jangan. Kayak kita beli permen joli-joli, kan ada tuh yang disebut coba-coba manis, enak rasanya, ada asam-asam gitu. Coba-coba. Itu bahaya orang-orang yang coba-coba. Tidak ada komitmen dalam dirinya. Lama-lama dia akan kesepian, sendirian orang-orang seperti itu. Pasti itu. Gue mau coba dulu. Mungkin gini, ada sosok pria, dia merasa punya jabatan dalam pekerjaannya, dan dia merasa dirinya agak ganteng ya. Lalu dia coba-coba kepada wanita ini, wanita itu, wanita sana. Jangan merasa ada tersindir ya. Saya menyampaikan berdasarkan curhatan teman-teman saya. Cuman saya nggak perlu sebut namanya. Coba sana, coba sini, kan aku ganteng, aku keren, aku banyak duit, aku ini, aku itu, aku sana sini ya. Begitulah banyak orangnya. Tapi tidak di dalam Zoom ini. Lalu apa yang terjadi sama dia? Lama-lama dia merasa bosan, gak ada komitmen, dan dia akan menjelang kesepian. Karena dari dirinya tidak ada keseriusan. Kalau memang dia masih mau jadi seorang single forever, it's okay fine. Jadi single forever yang utuh yang tadi saya katakan. Tapi kalau dia nggak sanggup, berdoa, tanya Tuhan. Sampaikan, Tuhan, aku mau punya pasangan hidup yang sepadan. Engkau yang menyediakan, apa yang akan aku lakukan?
langkahku dimulai dari mana? Tuhan akan tunjukkan, akan arahkan. Itu pasti. Nggak mungkin kan kamu diperkenalkan sama orang-orang waktu saat ketemu lagi di kuburan atau di warung-warung gemerlap-gemerlip. Nggak mungkin kan? Enggak loh, kita anak Tuhan loh. Dia pasti arahkan kita ke jalan yang benar. Benar itu. Nggak main-main firman Tuhan. Kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan, semuanya itu indah, semuanya diarahkan. Terang yang ada dalam kehidupan ini. Itu pasti. Jadi, boleh dikatakan tapi teks duluan, udah siap nggak untuk hamil? Yakin nggak pasanganmu laki-laki itu akan bertanggung jawab? Pikir hari perasaan orang tuamu, bagaimana perasaan lingkunganmu? Kalau lingkunganmu orang-orang cuek, kalau semua suka mencibir, gosipin kamu tahan. Terus gimana perasaan orang tua? Jadi intinya begini aja. Demikian juga dengan laki-laki. Kamu siap bertanggung jawab nggak? Iya, nggak apa-apa saya bertanggung jawab apa yang saya lakukan. Bertanggung jawablah seutuhnya. Selama-lamanya dan kamu tidak akan lagi pindah ke hati lain. Tapi kalau kamu nggak siap, kamu tinggal walaupun itu tidak kamu sedang itu urusan Tuhan sama kamu. Saya nggak mau menghakimi, nggak ada hak saya. Jadi kalau kamu nggak siap, lebih baik tidak. Itu aja, ya. Karena mengenai kata seks ini, wow banget gitu. Hati-hati menyampaikan hal ini. Bukan saya mengajak kamu untuk melakukan seks ya, positif. Tahu akibat-akibat kalau kamu melakukan duluan. Kalau laki-lakinya bersih, kalau dia punya penyakit AIDS contohnya, kan banyak yang terjadi. Dan janganlah kamu mencintai sejenis. Mana enak dengan sejenis. Masa perempuan dengan perempuan. Dan Tuhan menciptakan beda loh. Ada perempuan, kamu mencintai mana itu? Logikanya aja. Serem ngomongin seks? Yes. Nanti kapan-kapan kok kakak akan menyampaikan lebih dari ini. Jadi saya mau membeda-bedakan. Saya nggak mau menceritakan tentang seks saja, tidak. Tetapi ini adalah bagian dari LDS itu, Loves, Dating, and Sex. Ini the 3-in-1 ini sangat berkaitan karena menyambung satu dengan lain. Nah, saya mau menyatakan bagi yang sedang berpacaran saat ini atau yang sedang lagi lirik-lirik cowok atau cewek, saya mau kasih tahu. Sekali lagi, pacaran bukan ajang coba-coba. Bukan ajang coba-coba. Ya. Hati-hati mau coba-coba. Tadi kan udah awal-awal saya sampaikan. Karena kalau hanya untuk mau coba-coba, aduh, mengerikan sekali deh. Dia akan melakukan hal-hal yang negatif. Dia mau coba-coba. Bebas dong, saya mau tidur dengan siapa saja. Kamu coba-coba. Nggak mau komitmen. Hati-hati untuk wanita ya. Godaan tuh banyak. Banyak sekali. Lewat apa godaan itu? Lewat bacaan. Nonton film-film. Medsos. Banyak yang terjadi hal itu. Jadi, cek dulu hatimu. Udah siap nggak saya menjalin hubungan dengan seseorang? Udah siap nggak saya untuk menjalin perkawinan dengan seseorang? Cek dulu dirimu. Berdoa, ya penting. Nggak munafik. Kita butuh kok arahan dari Tuhan. Mana bisa jalan dalam hidup ini sendirian. Butuh kita. Butuh banget. Butuh arahan dari Tuhan lewat Roh Kudus. Kalau sudah kamu tentukan berpacaran dengan si A, misalnya dengan Amelia, ya Amelia. Jangan coba-coba yang lain. Ke Bernadette, coba-coba ke Catherine. Itu namanya coba-coba. Baik laki dan perempuan. Secara tegas saya katakan, jangan coba-coba. One day, kamu akan loneliness. Akan kesepian. Karena kamu coba-coba. Nggak ada komitmen. Kalau komitmen, ini sudah urusannya Tuhan. Tuhan ikut campur.
ya, ikut campur. Saya punya teman bidan, dia selalu menyampaikan kepada saya bagaimana dia menemukan banyak remaja yang mau menggugurkan bayinya akibat coba-coba dari pasangannya. Mungkin dirayu atau terlalu cinta, banyak hal terjadi, dia bilang. Kalau saya tidak mau saya lakukan untuk menggugurkan. Dosa saya, waduh, itu namanya membunuh. Saya selalu menolak, dia bilang. Justru saya ingatkan dia, saya sadarkan dia untuk jaga anaknya. Hal ini sudah terjadi, kamu harus bertanggung jawab sebagai seorang ibu. Jangan coba-coba buang anakmu. Kau harus bertanggung jawab. Saya mau sampaikan sama para wanita di sini, kekasih-kekasih Kristus, ya, jangan coba-coba kau buang anakmu. Kalau kau sudah menerima itu, terimalah. Kalau bapaknya nggak mau bertanggung jawab, sudah, itu urusan Tuhan. Jadi saya banyak mengalami curhatan, ya, mendapatkan curhatan teman, terus saya mendapatkan wejangan-wejangan dari mereka-mereka yang sudah berpengalaman dalam pernikahan, ada yang udah 20 tahun. Banyak di luar sana kalian lihat tuh artis-artis 27 tahun pernikahan, 40. Bayangkan rasanya mereka sudah kering, sudah nggak ada. Mungkin dari pertama kita tidak tahu, semua melatar belakangi. Nggak ada menyelesaikan suatu kasus itu dilihat ke depannya, latar belakang. Itu ilmu psikologi. Latar belakangnya dicek. Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu tindakannya? Itu selalu dicek latar belakangnya. Dokter pun juga mau memberi obat-obatan, resep, dia mikir, ditanya dulu, ini kamu sakit di sebelah mananya? Kamu rasakan apa saat sakit? Kamu ada alergi obat ini enggak? Ditanya dulu, nggak sembarangan dia kasih resep obat. Silakan tanya dengan dokter Hari. Semoga saya tidak salah ya dokter. Nggak sembarangan, ada catatannya. Makanya yang kan suka ada catatan dari pasien, misalnya dia langganan ke rumah sakit si A, dia ada catatannya, pasti dokter lihat catatannya. Jadi, oh ini kok nggak ada perkembangan, dia tanya lagi. Jadi nggak sembarangan kasih obat, bisa penjara, mati. Ya dokter Hari. Hukumnya kuat banget. Nah, seperti itulah love, dating, and sex in God. Segala sesuatu itu janji Tuhan terpenuhi. Janji Tuhan terpenuhi tadi dari kisah dari Kejadian 1 ayat 18. Terpenuhi. Tapi banyak yang melanggar. Terjadinya soal perceraian, itu urusan pribadi masing-masing. Komitmen pertama waktu menikah apa? Kalau sudah mulai rasa cintamu sudah kosong, ayo mulai nih yang udah suami istri ya, mulai kembali bina rasa cinta kasih itu. Timbulkan cinta mula-mula itu apa? Ini ada saya kasih contoh salah satu kisah yang terjadi. Tunggu ya. Kisah anaknya Raja Daud. Nah, ini Daud anaknya namanya Amnon. Ini ada dalam firman Tuhan. Kalian bisa lihat bagaimana dia meniduri adiknya Tamar, adik tiri. Adik tirinya dia tiduri. Inilah dia salah melampiaskan nafsunya. Apa yang terjadi sama Amnon? Amnon ini mendapat bimbingan atau pelajaran cinta dari Yonadab yang menyesatkan dia. Yonadab ini sepupunya. Bisa dilihat bagaimana Amnon mendapatkan kesepian, dia tidak ada bimbingan tentang LDS ini. Sebagai anak raja, tahu sendiri kan, Raja Daud sibuk dengan pekerjaannya. Banyak anaknya. Jadi dia tidak meluangkan waktunya untuk anak-anaknya. Berbahaya kalau melakukan amoral itu terhadap saudara sendiri loh itu. Dia
tidak mendapatkan rasa kasih sayang, tidak mendapatkan penjelasan tentang LDS itu sebenarnya bagaimana. Kegagalan Amnon ini murni karena bukan cinta, tapi menyampaikan, meluapkan isi nafsunya. Ini hal yang negatif, mengerikan. Dia jebak adik tirinya sendiri, pura-pura sakit. Dia pura-pura sakit. Ini semua rencana daripada Yonadab diatur supaya Tamar yang melayaninya, dia di kamarnya. Jadi Raja Daud menyesali atas perbuatan Amnon. Apa yang terjadi? Dia dibunuh saudaranya sendiri. Marah, kecewa yang dirasakan Daud. Kok tega ya memperkosa adik tirinya sendiri. Yonadab itu menyesatkan Amnon. Jadi kita perlu mewaspadai bahaya Yonadab lain yang di sekitar kita. Contohnya novel-novel romantis. Sebenarnya tidak dilarang untuk membaca atau menonton drakor atau nonton film-film romantis asal kalian punya pengendalian diri. Itu aja. Masing-masing kok. Ada pengendalian diri. Buku-buku duniawi yang berbicara dari sisi yang tidak alkitabiah. Kita nggak munafik. Saya juga baca kok. Tetapi untuk apa? Ambil sesuatu yang positif. Oh, ini loh pencegahannya jangan sampai terjadi terhadap anak-anak muda sekarang. Orang umur 17 tahun, nggak usah 17 tahun, umur 15 tahun aja sudah melakukan hubungan seks. Tiba-tiba hamil, orang tuanya heboh. Ribut deh dua keluarga. Nah, orang sama-sama senang bagaimana? Awalnya ya tidak diawasi, kebebasan, pergi-pergi ke mall barengan, nonton-nonton film porno ternyata anak laki-laki itu. Kan ngeri, setengah-setengah imannya. Jadi hati-hati juga kalau mau membicarakan tentang LDS sama teman-teman sebaya yang memiliki pengertian separuh-separuh. Hati-hati sembarangan. Ya. Jadi mempelajari arti cinta itu dari Alkitab aja. Mengobati perasaan hatimu yang kecewa, baca dari firman Tuhan aja. Kalau curhat kebanyakan orang, bumbu-bumbunya di luar tidak enak. Lebih baik kamu curhat sama Tuhan saja. Jadi kalian harus mengerti makna pacaran, makna kejenjang pertunangan, mana makna dari jenjang perkawinan. Karena proses tentang perkawinan itu aduh luar biasa deh. Saya kurang tahu kalau Pak Hari mungkin pernikahan udah lebih dari 10 tahun. Mungkin ya yang sudah punya asam garam pengalaman tentang perkawinan. Tetapi yang bisa saya sampaikan di sini adalah relevansinya kalau berpacaran itu banyakkan orang sebut teman kencan ya, itu suka konotasinya negatif. Jadi dianggap cuma bersenang-senang. Ayo sekarang buktikan bahwa kalian itu bukan sebagai orang yang hanya jatuh cinta kepada orang lain hanya untuk memuaskan diri sendiri. Tetapi tadi seperti saya sudah sampaikan, udah serius berpacaran tadi 5 hal sudah saya sampaikan. Ada cinta kasih, tidak cemburu buta, sabar, tidak melakukan yang tidak sopan, menjaga kekudusan di dalam hubungan, dan jangan terlalu berlebihan berimajinasi. Itu yang berbahaya, mulai raba-raba begitu. Kalau gandengan tangan, dipeluk yang nggak masalah. Itu hal biasa kok, tapi lebih dari itu, kalian be careful, saling mengingatkan. Kalian memang cinta sama dia, it's okay, fine, tapi kalian udah siap nggak? Siap nggak prianya bertanggung jawab? Siap nggak wanitanya menerima segala sesuatu? Ya, itu kembali ke diri masing-masing. Dan masih begitu aja, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kasih kesempatan 3 orang untuk bertanya. Mari dipersilakan, ini sudah jam 14.21. Dipersilakan. Dibuka mic-nya yang mau bertanya. Nggak usah malu-malu. Ini ada 19 orang partisipan. Wah, chatnya banyak nih. Wah, ada yang live.
Silakan yang mau bertanya. Ya, Ayo. silakan saudara-saudara, siapa yang mau bertanya, punya pengalaman atau mungkin bagaimana kiat-kiatnya untuk mendapatkan cinta sejati dari pasangan kita yang tidak menuntut tapi memberi. Silakan bagikan. Mungkin dari Dara. Ayo nggak usah malu, sampaikan aja. Oke. Menghadapi orang yang begitu gimana nanti? Asik dari tadi aku aja ya, tapi nggak apa-apa. Aku kok menghilang. Oke. Aku Dara, silakan. mau tanya nih Kak Ana. Mungkin Kak Ana udah tahu ya. Yang mau kutanyakan itu gimana sih caranya? Ini aku masih deket nih sama seseorang, tapi sampai sekarang ini seseorang itu belum bisa nerima keputusan dari aku tuh gitu. Karena kan jujur aja, aku tuh sebenarnya nggak gampang gitu untuk buka hati buat seorang cowok gitu kan. Dan setelah aku buka hati, tapi cowok itu posesif banget, terus terlalu egois gitu. Jadi gimana sih cara, apakah aku harus menjauhi? Mungkin sampai saat ini aku menjauhi gitu, tapi dia itu selalu gitu kepoin aku melalui perantara inilah A, B, C, D gitu ke Ana gitu. Terus aku juga punya pengalaman temanku gitu kan. Terus dia udah terlalu cinta nih sama lelaki itu. Dia terlalu cinta sama lelaki itu sampai yang itunya itu dikasih gitu. Itu gimana sih aku ngasih taunya kepada temanku ini gitu supaya jangan terpengaruh dengan hal itu. Itu sih Kak Ana yang mau kutanyakan. Terima kasih. Oke, saya jawab dulu Dara, makasih. Saya mau bilang sama kamu, lupakan masa lalu, buang ke laut saja. Jangan berkepanjangan. Seperti yang saya bilang, wanita itu sangat berperasaan kalau udah putus. Sangat dalam sekali, beda dengan pria ya. Istilahnya gini, stok yang ada Tuhan ciptakan tuh nggak sedikit ya Dara. Gitu. Jadi lupakan masa lalu, masuklah ke dalam ranah kasih sayang yang Tuhan berikan gitu lewat seseorang. Kamu nikmati. Kedua, kalau saya bilang prianya belum dewasa ya. Toh kamu punya keputusan kenapa kamu mau pisah sama dia karena orangnya posesif. Bahaya loh orang posesif, kok saya bilang. Bahaya. Dari jiwanya yang posesif itu bisa membuat kita membatasi diri loh dari lingkungan. Tadinya kita ceria, bisa tiba-tiba kita jadi karena ngeliat kekasih kita itu posesif banget. Kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu, nggak boleh bergaul ke sini, nggak boleh ke mall, hanya sama saya aja. Wow, kamu terikat banget gitu. Terus giliran dia boleh bergaul dengan orang lain, berteman dengan orang lain. Lah kalau dia ada waktu untuk kita, kan ada kesibukan juga. Saya bilang posesif itu bukan sesuatu konotasi yang positif ya, negatif buat saya. Kamu ada keputusan, itu hak kamu. Memang mungkin, saya nggak tahu berapa lama kamu berhubungan dengan dia, ya mungkin sampai sekarang dia ngekepoin kamu, sebenarnya dia belum bisa melepaskan kamu. Masih ada akar kepahitan. Saya bilang dia nggak gentle, kalau dia cuma ngomong sama orang lain, biar disampaikan kepada kamu, sebaiknya tidak baik begitu, itu bukan pria yang gentle, nggak baik. Dia terlalu ya, gue harus membuat ini orang ada loh gitu hancur biar dia nggak boleh pacaran sama orang lain biar puas gua. Itu bahaya loh pria kayak gitu, atau wanita juga ada begitu, berbahaya sekali. Jangan. Kalau ketemu misalnya sama orangnya tadi suatu tempat di gereja atau di kampus atau di tempat kerja ya seperti itu, sebaiknya kamu diam. Gak gampang Kak mendiamkan orang itu kalau dia mulutnya kemana-mana ke orang lain, memang gak gampang untuk diam. Ada baiknya kamu bicara sama dia. Secara dewasa ya, kamu bicara. Tidak usah di depan orang.
Orang yang baik, dia akan bicara berdua mata, dua mata ya, berdua. Jangan pakai orang lain untuk melampiaskan amarahnya diri kamu terhadap orang lain itu. Itu nggak baik. Kamu bicara baik-baik. Begini loh, Bejo, kita pisah baik-baik ya. Karena ada hal yang saya kurang nyaman dengan kamu. Kamu bicara dengan baik juga, ya Dara. Jangan kamu karena nggak suka terus kamu kasar sama dia, enggak. Bisa dia nggak nerima gua begini gini. Oke, terima kasih dengan kasihmu. Cukup, jangan ganggu aku dulu. Aku mau serius sama kuliahku atau pekerjaanku atau dengan keluargaku. Dia masih juga menghantui dirimu, maaf ya, bukannya saya membuat kamu jadi nggak suka ya. Diblok aja nomornya daripada kamu nggak nyaman. Masih juga mengganggu dia dengan nomor WA yang lain. Diblok. Capek kan lama-lama. Ya, lebih baik kamu diam, selesaikan dengan baik-baik, gak perlu kamu ikut-ikutan dengan karakternya. Kita bilang kita doakan, kalau dia masih seperti itu bagaimana ya Kak? Ya, dia yang harus mengubah dirinya. Kalau enggak dia sama wanita-wanita lain atau mungkin pria-pria lain dia akan seperti itu nggak baik. Ya Dara, kalau menurut saya kamu merasa nggak nyaman, ya nggak salah, kamu tarik diri. Lebih baik begitu. Dia belum dewasa, jadi kedewasaan itu bukan dilihat dari faktor umur ya. Bukan dari faktor umur. Belum tentu umur 30, 40, 50, 60 dikatakan dewasa. Cuman karena orang yang usia 40 ke atas sudah punya pengalaman. Jadi dia bisa kontrol dirinya. How to manage the anger. Itu berbeda. Itu kedewasaan itu seperti itu. Jadi sabar saja Dara. Kamu lebih serius lagi. Kamu kuliah kan? Lebih serius lagi dengan kuliahmu. Kamu ikut berkomunitas di lingkungan kampusmu dengan baik. Kalau ada gangguan-gangguan, anggap aja dia toxic person. Nggak usah. Lepaskan itu. Itu aja yang bisa aku sampaikan ya, Dara. Nanti lebih dari itu kamu bisa curhat. Silakan yang lain. Itu Resen Carolus Kristen boleh. Silakan. Nanti satu orang lagi ya. Satu orang lagi. Ya. Silakan. Shalom Mbak Ana Simanjuntak. Ya, Bro. Ya Mbak, jadi saya tadi kebetulan menanggapi juga, memang saya juga kebetulan status saya seorang bujangan atau jomblo. Kenalan tuh ada yang bujangan. Ya, dari cincin saya kelihatan kan, saya nggak pakai cincin. Saya belum menikah, umur saya 31 tahun. Memang saya putuskan untuk belum menikah dulu karena ada faktor tugas yang harus saya kerjakan. Meskipun saya jujur, saya dulu mungkin Mbak Ana pernah tahu lingkungan Katolik. Yayasan Pendidikan Katolik itu kan ada beberapa romo, pastor, suster itu yang tidak menikah, hidup selibat. Saya juga pernah, ya seminari Katolik. Itu pernah, saya tuh berkontak dengan mereka. Sampai saya itu gini, Mbak. Saya tuh sekarang punya pilihan gini, saya dulu waktu kecil sekolahnya di Katolik, SDK Santa Maria, sampai di Semak Diponegoro. Itu pernah kejadian lucu. Ada seorang romo, pastor, ya suster, itu kan nggak menikah ya. Dia maaf ya, tidak punya nafsu birahi, artinya nggak boleh berhubungan seks. Tetapi lucunya, karena kebetulan berlatar belakang, mohon maaf, orang di daerah, ya provinsi luar Jawa itu Lampung, NTT, Nusa Tenggara Timur, itu punya kebiasaan, mungkin Mbak tahu, mabuk, minum alkohol. Nah, minum alkohol, satunya punya kebiasaan apa ya, jenis klinik, mistik dan sebagainya. Akhirnya orang tuh, saya tuh sampai mikir begini Mas, Mbak, saya memang mau menikah, tetapi saya tidak mau punya nafsu yang lain. Mohon maaf ya, seorang romo, pastor Katolik atau suster yang jelas-jelas tidak menikah, itu masih punya nafsu apa? Senang uang, senang duit. Itu pernah terjadi di yayasan. Yang kedua, punya nafsu senang minum, mabuk. Bahkan lucunya ditanya, kenapa romo mabuk? Itu budaya kami. Nah, orang kalau sudah kena minum, berarti nafsu yang lain ya, tidak hanya nafsu birahi, itu bisa muncul. Ya nafsu suka berantem, nafsu ini, ya mohon maaf ya, kena narkoba dan sebagainya. Walaupun dengan embel-embel itu tradisi. Nah, kemarin tuh saya jujur Mbak, saya tuh sebetulnya kalau soal cewek, ya mohon maaf ya, saya terus terang,
Saya senang yang rambut panjang. Saya suka cewek yang rambut panjang, yang cantik. Suka. Tetapi kenapa saya nggak mau langsung pacaran terus menikah? Karena satu, saya ini kadang-kadang tuh masih ada perasaan minder. Mohon maaf, mindernya gara-garanya lingkungan saya tuh orangnya kaku. Nah, kalau belum punya pekerjaan yang bagus, nggak usah menikah dulu. Nah, kalau nggak punya uang, nanti dulu saja. Itu akhirnya saya pertimbangan itu. Nah, saya tuh kembali ke masa lalu saya dulu yang pernah hidup di lingkungan, mohon maaf Mbak, Katolik tadi. Ya, enak ya, nggak menikah tapi punya nafsu, maaf, masih seneng uang, seneng duit, seneng minum, mabuk lah bahasanya itu. Itu orangnya sudah berjubah. Tapi kenapa kok masih punya nafsu yang lain, nafsu mabuk tuh? Nah, akhirnya saya tuh jujur Mbak, sampai saya mengatakan gini, kalau saya menikah, jangan sampai seperti mereka. Artinya gini, jangan sampai nafsu yang lain itu, mohon maaf ya, nggak cuma hawa nafsu kan ya, seks ya Mbak ya, berhubungan badan, tapi juga nafsu minum, mabuk, dan sebagainya. Karena itu jujur itu merusak kita Mbak. Tapi dengan embel-embel tradisi tadi, orang akhirnya menghalalkan itu, sampai klenik, percaya dengan mistik itu masih ada. Saya kemarin sampai keputusan dengan keluarga saya begini, saya mau menikah dengan perempuan atau cewek yang cantik, rambutnya panjang, dan juga kalau bisa rohaninya itu tidak tercampur dengan tradisi. Mohon maaf saya sebut ya terus terang. Dalam arti begini Mbak, kalau dia dari kalangan daerah, mohon maaf Nusa Tenggara Timur dan sebagainya yang punya kebiasaan itu, ya mabuk, minum, ya tolong tuh jangan dibawa ke keluarga saya. Karena jujur Mbak, kalau saya ikut-ikutan seperti itu, awalnya saya pikir, apa gunanya nggak menikah, hidup saya libat terus masih minum tua, minum kopi, bahkan itu dengan alasan tradisi. Nah, itu kan sama dengan nafsu yang jelek. Ini terus terang, tetangga kita berpuasa supaya menahan hawa nafsu. Tapi nafsu masih senang minum mabuk masih ada, kan percuma. Maaf, dia tidak menghamili orang lain, tidak memperkosa orang lain. Tapi mengajak orang lain mabuk ya sama saja. Itu mengajak ke kesesatan. Mohon maaf ya, kesesatan secara fisik, bukan secara jiwa. Itu. Terima kasih. Jadi saya mohon tanggapannya kalau misalnya saya menikah, mohon maaf ya, apakah saya harus melepaskan pemikiran saya yang dulu? Karena saya dulu pernah hidup di lingkungan seperti itu, Mbak. Dalam arti, saya memang bukan pemabuk, tapi saya pernah hidup di lingkungan teman yang apa ya, romo, pastor, Katolik, suster yang mohon maaf, ada yang begitu. Padahal mereka nggak menikah. Akhirnya saya kan terpengaruh. Waduh, enak ya nggak menikah, tapi kok mabuk-mabukan gimana itu? Dengan alasan tradisi itu apa ya, semacam batu sandungan saya, Mbak. Untuk saya, untuk hidup kudus itu kan menjadi bahan batu sandungan karena di lingkungan saya pernah terjadi ya kelompok agamawan yang maaf ya dari kalangan gereja Katolik yang begitu. Itu bagaimana Mbak? Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Makasih Bro Carolus. Ya sekarang kembali ke pribadi masing-masing. Kadang lingkungan itu yang bisa mempengaruhi diri kita. Lingkungan yang baik akan membuat kita jadi baik. Lingkungan yang tidak baik membuat kita tidak baik. Tetapi ingat, bukan berarti kita yang ada di lingkungan perampok, kita akan selamanya jadi perampok. Kebanyakan karakter kita terbentuk itu, yang paling inti itu dari keluarga. Kalau keluarga kuat mendidik kita, dari kecil menjadi orang yang taat, yang baik, yang tahu itu tidak baik dan benar, kecil kemungkinan untuk dia terpengaruh dari lingkungannya. Kita ini kan diberi pikiran ya, diberikan hati untuk membandingkan mana yang benar dan tidak baik. Kita dikasih pikiran, kalau memang itu tidak baik, harus saya bilang yang namanya Romo sudah jadi orang kudus. Ya. Tanggal gereja sidangnya yang luar biasa itu kudus. Tetapi mereka banyak hal yang harus mereka lakukan untuk melawan yang namanya hawa nafsu. Ingat sama Tuhan tuh nggak ada setengah-setengah. Saya nggak bisa menghakimi bahwa yang namanya Romo itu kenapa sih dia bisa terikut hawa nafsu, tertarik dengan uang, tertarik dengan wanita, ataupun karena lingkungannya. Sebenarnya sebagai Romo, sebagai contoh,
Ya, boleh dikatakan dia kan juga sebagai pribadi yang menjadi contoh bagi jemaatnya, sebaiknya dia diri, tidak itu. Dia katakan, adat kebiasaan di Kupang, di Papua, minum-minum. Ya itu sebenarnya dia harus tahu bahwa itu tidak baik. Bagaimana dia bisa menyampaikan tentang kebenaran, tentang kebaikan, tentang kasih Tuhan, kalau dia sendiri nggak bisa kasih contoh. Demikian juga dengan suster. Gila uang. Ada melatar belakangnya kenapa dia jadi gila uang. Sedangkan yang saya tahu, kehidupan di biara itu, segala sesuatu itu sederhana. Sudah terjamin. Mereka tidak akan yang namanya lapar dan haus itu tidak ada. Hidupnya pun terjamin. Itu kembali kepada diri masing-masing. Kenapa dia mau menjadikan hidupnya itu single, jadi biarawati, kalau hanya untuk kepentingannya tidak benar. Itu nggak akan lama, bro. Itu nggak akan lama. Jadi ke Bro Carolus, jangan merasa bahwa, aduh, gimana ya ini, saya nanti terpengaruh nggak kalau saya akan menikah nanti terus terpengaruh dengan kehidupan mereka. Sekarang kembali ke Bro Carolus. Engkau mau menikah untuk membina suatu rumah tangga sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, di firman Tuhan disampaikan, membentuk suatu keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, yang saling mengasihi, pengaruh dengan masa lalumu, karena lingkunganmu, terus mengubah karaktermu yang asli, mengubah karaktermu yang baik, mengubah karaktermu yang penuh kasih. Jangan terpengaruh seperti itu. Itu yang bisa disampaikan ya Bro Carolus. Sekarang kembali kepada dirimu. Jadi segala sesuatu untuk mengubah diri hanya melalui firman Tuhan yang akan mengubah dirimu. Ini ada beberapa catatan tentang perkawinan, ayat-ayat pernikahan nih ya Bro Carolus dan semuanya. Saya lihat ada di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, di 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 5, Kolose 3 ayat 14, Efesus 4 ayat 2 dan 3, Ibrani 13 ayat 4. Dinyatakan di situ tentang Bro Carolus, aduh lebih baik gue pindah deh dari lingkungan seperti itu. Karena mungkin lingkungannya itu semakin menguat dalam dirinya Bro Carolus yang mengikat sehingga membuat, aduh saya takut kalau masuk dalam rumah tangga nanti jadinya seperti ini, pengaruh-pengaruh yang kemarin-kemarin itu masih ada. Jadi tanyakan hatimu, imanmu udah sampai di mana, silakan. Kalau engkau mau melanjutkan pernikahan, bukan berarti terikat dengan masalah itu dahulu. Jangan itu saya sampaikan. Makasih. Sister Lina, ya ini terakhir orang ketiga. Oh ya, gimana? Jadi yang jelas saya akan lingkungan lama. Saya akan meninggalkan itu. Mungkin saya kembali ke Kota Malang, ke Provinsi Jawa Timur. Ke Malang saya juga ingin ibaratnya tuh membina sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang sifatnya tuh tidak mencampurkan antara urusan rohani dengan dunia. Maaf saya sebut bisnis, politik, dan sebagainya. Karena saya jujur seperti itu kan juga, maaf, yang saya singgung tadi kan juga berbau tradisi, Mbak. Adat istiadat budaya yang kadang-kadang tuh ditabrak ke lingkungan gereja, keagamaan. Makanya kemarin saya tahu ada yang mabuk, ada yang minum, tuh ini salah. Kenapa kok masuk ke orang Kristen dan Katolik? Ini hanya akhirnya jadi sandunan, Mbak. Itu saja, terima kasih. Ya, Bro, saya cuma mau meluruskan, sebenarnya itu oknum pribadinya. Kalau gereja tidak pernah mengajarkan, hai silakan kamu, firman Tuhan lah ya. Kalau gereja itu wadahnya, tempatnya. Tidak pernah ada mengatakan melalui mimbar itu seorang romo atau seorang pendeta, siapapun itu mengatakan, silakan minum sepuas-puasnya, mabuk-mabukan, bermain dengan pelacur, melakukan hubungan seks di luar nikah. Tidak ada itu pernah disampaikan. Tetapi kalau pribadinya seperti itu, dia yang harus koreksi diri. Dia harus ubah. Jadi jangan persalahkan tempatnya. Atau pengajarannya. Dan juga firman Tuhan. Tidak, itu oknum. Kenapa dia mau seperti itu? Koreksi diri kembali. Ya bro, ada baiknya kalau memang dirimu mau kembali ke tempatmu asal untuk membangun suatu
ruang lingkup yang lebih baik, yang mendukung dirimu untuk ke jalan yang benar, ya, kembalilah. Dan ingat, firman Tuhan satu-satunya yang membuat kita lebih baik lagi, mengobati perasaan kita, mengubah pola pikiran kita. Firman Tuhan saja. Silakan satu orang lagi. Ya, sebelum Marcelina, saya akan infokan bagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda yang saya sudah japri di chat Zoom, tinggalkan nomor teleponnya kepada saya sebagai pembina di Unity for Jesus, Pendeta Gary Morris. Terima kasih. Silakan lanjut. Silakan Marcelina bertanya. Baik, selamat siang Bu. Saya dulu Marcelina Loli, asal dari Nias, tapi lagi stay di Medan. Saya punya Tenangkan dulu hatimu, tenangkan. Ya, saya tunggu. saya sedang mengalami pergumulan. Kan saya punya pacar. Kami udah menjalin hubungan selama 2 tahun lebih, hampir mau 3 tahun. Hubungan kami juga udah ditahu sama semua keluarga, baik keluargaku dan baik keluarga cowok. Tapi selama kami menjalani hubungan ini, dari 2 tahun lebih, si cowok selingkuh sama cewek yang ada di Jawa sana, tapi beda agama. Saya baru tahu dan saya memang terasa terpukul. Kenapa? Dia selalu bilang setia kayak gini. Saya juga udah jaga hati demi dia. Tapi dia malah main api di belakangku. Lalu Bu, memang saya terasa terpukul dan saya juga selalu membawakan dia dalam doa. Saya berdoa, Tuhan, kalau memang dia bukan jodohku, jauhkan dia daripada saya. Ubahkan dia, bawalah dia ke jalanmu, agar dia menjadi orang yang berguna di hadapanmu. Tapi selalu, masalah ini selalu terpikir di dalam pemikiranku. Jadi saya mohon kepada Ibu, gimana caranya saya agar saya bisa melupakan masalah-masalah tersebut. Oke, makasih curcolnya di siang ini ya Marcelina. Kamu tuh cantik. Kamu tuh cantik. Ya. Cantik. Nggak apa-apa. Menangislah sehingga membuat kamu lega. Inilah yang namanya kehidupan ya. Aku sepenuhnya seperti yang tadi kamu sampaikan, sepenuhnya hatiku bulat untuk dia. Engkau mempertahankan kesetiaanmu, istilahnya begitu. Mau tanya, sorry, kalian satu kota atau beda kota? Dia juga orang Nias, tapi lagi sekolah maritim di Jawa sana. Oke, terima kasih. Jawa dan kamu di Medan. Beginilah kalau yang namanya LDR, long distance relationship. Nggak menjamin bisa berlanjut, tapi luar biasa kalau berlanjut ke jenjang pernikahan. Jarang hal ini terjadi. Ya, baik yang orang Indonesia maupun dengan orang asing. Itu banyak hal contoh yang saya dapatkan juga ya. Saya cuma mau bilang Marcelina, kamu toh juga ada aktivitas ya. Sakit ya, udah ketahuan dianya selingkuh ya. Kadang kita nggak terbayangkan gini loh. Luar biasa ya, Tuhan kasih tahu loh dengan caranya sendiri. Ini loh Marcelina, saya mau kasih tahu sama kamu. That's why dalam doa itu, kamu Tuhan, temanku jauh, dia di kota ini dan kota itu. Sebutkan namanya, bongkar semua kelakuannya.
lebih tahu lebih dalam, supaya kamu bebaskan hatimu untuk saya sampaikan sama ada teman saya. Udah ketahuan. Kamu punya aktivitas. Kamu cantik. Bukan saya bilang kamu boleh seenaknya pacaran sana, pacaran sini. Sekali lagi kamu tanya dia. Mau dilanjutkan ke jenjang pernikahan atau tidak? Saya kurang tahu. Nah, memang sedih kalau itu sudah ada juga yang menganggap atau hanya rekannya satu, kita tidak tahu. Alasan banyak yang bisa dia sampaikan. Tapi mungkin kalau info dari orang lain, sebaiknya kamu membuktikan dulu. Karena jangan terlalu ketahui, kamu tahu sendiri. Kalau memang dia belum bisa komitmen, kamu udah 2 tahun, silakan. Kamu bisa jalan hidup masing-masing. Kamu cantik, Marcelina. Kamu bisa melakukan aktivitas. Atau usiamu belum sampai 40 kan? Belum sampai 30 kan? Belum kan? Usiamu belum 30 kan? Kamu masih muda. Kamu masih muda. Bisa jalani apa yang menurut kamu, bukan berarti kamu harus pada buku-buku yang positif. Ini belum menikah loh. Gimana kalau udah menikah? Kamu mau bahagia di saat ini atau sampai ke jenjang pernikahan? Lebih baik ketahuan sekarang daripada nanti. Too late. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan terlalu banyak curcol sama orang lain karena pendapatnya macam-macam ya. Saya agak kurang menggaranti, bukannya apa-apa. Lebih baik curhatnya sama Tuhan. Lebih aman, lebih tenang, lebih nyaman, lebih terhibur dibandingkan dari orang lain. Yang ini bilang begini, yang ini bilang begitu. Nanti kamu bingung sendiri, nggak bisa ngambil keputusan. Mau tanya, kamu kerja di mana, Marcelina? Aktivitasmu sekarang apa? Buka mic-nya. Perawat, Bu. Nah, kamu perawat loh. Ya kan? Terus gimana nanganin pasien kalau kamu nggak konsentrasi? Betul. Ini contoh loh. Bukan tidak dalam hidup ini masalah. Ada masalah dalam hidup ini. Dokter juga ada masalah ya, Dokter Hari. Suster, kita siapapun punya masalah. Pengusaha, siapapun, guru atau dosen atau mahasiswa, semua punya masalah. Pertanyaannya kamu gimana mengkontrolnya? Apalagi kalau dokter bedah, terus dia punya masalah. Aduh, gimana tuh membedah? Sebagai suster juga, nanti kamu salah ngasih obat. Ini sesuatu yang mungkin dianggapnya the small things, but become the big things. Sudah menjadi besar loh. Betul. Kalau kamu bisa mengontrol, entahlah gimana caranya, penuh dengan sakit hati. Kamu tinggal bilang, Tuhan nyamankan batinku. Aku mau kerja. Persoalan itu bisa kau lepaskan di belakang. Aku ngalamin beban berat. Saya pernah ngalamin. Dan kalau menurut saya, kebanyakan cucok sama orang lain, bumbu-bumbunya belum tentu semua sedap. Baik serahin sama Tuhan. Kalau ada orang yang kamu percaya, silakan, nggak apa-apa. Sahabat, tapi ya be careful juga. Hati-hati. Karena menangani soal hati, aduh. Hati-hati dengan jabatan pekerjaanmu. Karena kita terlalu dirundung, serahin semua Tuhan. Kenyataan dalam hati sekali. Kamu pelayanan soalnya.
pada pasien. Jangan sampai nanti kamu kena omel sama pimpinanmu. Sudahlah sis, obatnya adalah baca firman Tuhan dan baca buku-buku yang positif. Saya ada buku satu Anggi ya kalau nggak salah tentang tapi secara rohani dia menyampaikan orang yang menceritakan ini adalah berdasarkan pengalaman dia. Kamu tinggalkan nomor WA-mu sama Pastor Gary atau sama pengurus di sini, tinggalkan. Nanti saya japri. Bukunya bisa. Jadi terhami, dia bisa semua dan kepada kita. Ya inilah hidup, beginilah. Tinggal kitanya bagaimana, bisakah kita seutuhnya nyerahin sama Tuhan. Bu Ana kok gampang banget ngomong seperti itu? Enggak juga. Tidak segampang itu saya ngomong. Ada juga pengalaman-pengalaman saya. Kuncinya cuma satu. Misalnya saya cuma berdoa dan baca-baca buku-buku hal-hal positif. Saya juga nggak sempurna, tapi saya berusaha untuk mengkontrol diri saya, emosi saya. Maka saya katakan hati-hati dengan jabatan pekerjaanmu. Dia bahagia di sana. Apakah dia tahu perasaanmu saat ini? Itu pertanyaannya. Dia happy di sana, dia melakukan aktivitas di sana. Tahu nggak dia perasaan sis Marcelina saat ini? Tahu nggak dia pikiranmu saat ini seperti apa? Hatimu bagaimana? Belum suami, ya, belum suami Marcelina. Kamu fokus sama pekerjaanmu. Itu aja yang bisa aku sampaikan Marcelina. Dan kamu banyak baca firman Tuhan. Ngadunya sama Tuhan aja. Itu saya lakukan hal itu. Sabar. Tuhan akan memberikan kamu yang lebih baik. Ya. Karena Tuhan tahu yang cocok buat kamu apa. Dia yang tahu kok. Kalau saya hanya bisa menyampaikan ya pengajaran sesuai firman Tuhan berdasarkan pengalaman orang-orang lain, saya bisa sampaikan itu. Dan ini menjadi rema buat saya. Nomor satu, jangan karena kamu kecewa terus kamu bebas, terus kamu kayak estalase berjalan. Gue suka-suka gue udah lepas kok, gue sakit hati. Enggak, jangan itu caranya. Bisa dengan cara yang lain, yang lebih elegan. Ikuti komunitas ini. Masuk di dalam doa fajar. Itu salah satu penghiburan ke hal-hal yang positif. Jadi nanti Pastor Dave doakan Marcelina, doakan akhir hari yang sedang proses kesembuhan pasangan yang dulu. Hai wanita-wanita, saya mau sampaikan, jangan mau kamu dibohongi. Ya. Jangan dan pria-pria juga jangan suka PPI. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke Marcelina, semoga kamu merasa nyaman. Saya nggak bisa memberikan obat apa sama kamu. Berpikirlah positif, yang mana aja suatu komunitas. Siapa atau organisasi kamu menemukan pasangan hidup yang Tuhan mau sediakan buat kamu. Itu aja. Tidak ada. Ya, ini yang saya sampaikan bermanfaat buat yang lain maupun Marcelina. Ingat, gue sedih, gue menangis, gue sakit hati. Emang dia tahu. Dia happy di sana, tertawa-tawa. Yang tahu kan cuma Tuhan. Iya, betul. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Oh, Dara, tadi saya lupa menyampaikan. Dara katanya temennya itu sudah ada yang tidur bareng ya, maksudnya tadi ya dikatakan. Kamu sudah mengingatkan, hati-hati, jangan seperti itu. Kamu jangan sembarangan tidur dulu bareng. Aduh, bahasanya apa sih saya bilang? Jangan melakukan hubungan seks lah sebelum menikah.
bilang sama dia, kalau kamu siap untuk bertanggung jawab, mungkin pria itu temanmu, siap bertanggung jawab, silakan itu urusanmu dengan Tuhan, tapi kalau kamu nggak siap, lebih baik mundur. Dan wanitanya katakan, karena orang kalau udah jatuh cinta ya nggak mau dengerin omongan orang lain, dia budek, orang menikmati, ya kan? Dia akan marah sama kamu. Justru kadang-kadang dia so tahu lu, kepo lu nggak jadi teman. Sudah, kalau kamu siap untuk hamil, silakan. Kalau kamu nggak siap, kamu mundur. Hati-hati. Iya, cinta itu buta. Tuh. Cinta itu buta, bener Pak. Rasa coklat, rasa apapun, rasa nano-nano, rasanya gimana ya Pak Hari yang punya pengalaman. Betul. Cinta itu buta. Karena dia kalau dikasih tau, gue lagi asik kok lo ngomel-ngomel, tapi kan kamu yang curhat, nyampe saya kan cuma mengingatkan, nggak mau ya sudah. Kadang-kadang lelaki buaya. Iya Pak Hari. Itu aja yang bisa saya sampaikan ya Marcelina. Nanti didoakan. Ya silakan Pastor Gary. Terima kasih. Di sini saya nggak ngelihat dari tadi wajahnya Yosua ya. Yosua hamba menangan seperti apa wajahnya ini? Oh, yang Ya, silakan Yosua, kameranya Yosua. Kamera depannya error Kak katanya. Bukan nggak mau buka kamera, maaf belum perbaikan ini. Kamera Iya, depan. kamera depannya error katanya Pastor ke Anang. Posisiku lagi di sini nih Kak Ana. Ini kamera belakang aja yang lagi masih bagus. Nih aku coba kamera belakang belum bisa. Belum perbaikan. Masa kamera belakang bisa itu kelihatan, ke depannya nggak bisa kelihatan. Error katanya ke Ana. Kamera depannya. Nah ini pernah di sabotase sama polisi di jalan ini Kak Ana. Jadi kamera depan agak bermasalah. Sabotase. Ya, karena kesalahan juga sih waktu itu, ada kesalahan juga, jadi ya disitalah secara tidak langsung bahasanya sama polisinya Kak. Oke, baiklah. Sis Marcelina, selamat bekerja ya. Happy aja, ingat kamu tuh cantik. Ini wanita-wanita cantik-cantik loh beneran. Saya nggak munafik ya. Saya ngomong apa adanya, emang cantik-cantik. Cuma kalau dipenuhi terus dengan kesel, marah, terus kemunafikan, mukanya lama-lama nggak cantik dan nggak ganteng saya ngelihatnya. Feby kayaknya habis baru bangun ya Feby ya. Terima kasih ya Kak Ana, sharing firman-nya sungguh keren banget, luar biasa. Yang keren mah Tuhan, saya mah cuma menyampaikan aja isi hati dia. Kita semua perantaranya Tuhan, penyambung lidah Allah kita semua yang ada di Zoom. Ya, terima kasih semuanya juga begitu. Ya, silakan Sis Anam menyampaikan doa dulu. Oh, saya yang berdoa. Oh iya ya. Iya. Lupa udah kasih kayaknya ngalir aja terus, ini udah saya stop juga. Jam berapa ya? Terlalu banyak ngomong nanti. Baru jam 11 Ana. Saya lebih kepada inti ya, poinnya lagi ada tentang seksual ya. Tapi tetap unsurnya Alkitabiah. Banyak tadi sebenarnya ayat-ayat Alkitab yang saya sampaikan. Ini ya. Ini saya sudah cari, saya lihat-lihat, dan ini menunjang untuk hubungan kita, menyangkut 3-in-1 tadi, semua isi Alkitab itu, bahwa bukan hanya love is a beautiful, memang, tapi kalau love-nya hanya untuk kepuasan saja, kelihatannya biar saya puas, tetapi tidak bisa saya aplikasikan, is nothing. Dating yang benar bagaimana ya? Saat momennya gimana ya? Gimana dating? Tidak ada yang namanya dating itu dimulai dari hal-hal yang negatif. Pasti dating itu dimulai dari hal-hal yang positif. Bercakap-cakap. Tadi udah disampaikan, baiknya berdating itu gimana ya? Memulainya bagaimana? Dari bergaul, saya menganggap bahwa ini teknologi yang semakin canggih, gunakan hal-hal yang baik, bukan suatu hal-hal yang tidak baik. Dan mengenai seks juga nggak usah merasa asing, geli gitu ngomongin seks, nggak usah munafik. Itu perlu dibukakan, perlu dijelas. Seperti Dr. Boyke menyampaikan bagaimana, lebih vulgar, apalagi Dr. Tobing ya, tapi
aduh saya lupa namanya. Dia lebih vulgar lagi menyampaikan beliau sudah meninggal ya. Tetapi masuk sekali hal-hal yang dia sampaikan. Jadi nggak usah munafik, kita apa adanya aja, karena ini sesuatu dari kapanpun mengenai 3 hal ini sangat-sangat berguna, nggak pernah putus-putus tentang hal ini disampaikan. Bukan hanya untuk anak remaja atau orang dewasa, tetapi buat orang tua juga yang udah menikahnya cukup lama kan. Perlu lagi dibangkitkan semangat cintanya kepada istri yang mungkin sudah berubah bodinya ya Pak Hari. Terus yang istri juga udah berubah body suaminya. Bagaimana tetap rasa cinta itu ada. Ingat, sabar dan mengalah saja sama pasangan hidup kita nantinya. Gak usah bikin keributan ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan pada semuanya. So, sini masih bertahan 14 orang. Terima kasih yang hadir. Ada Dr. Hari, Happy Gabriela, Feby di Bandung, Yosua di Jakarta, Dara yang ada di Medan, Marcelina yang ada di Medan, Dr. Hari ada 2 Sydney ya, Carlos Kristen yang ada di Kupang, Angel Kasonso di Manado, Anggi Sritonga yang ada di Batam, Ina Kupang memang ada di Kupang ya. Ini Ina Kupang yang ada di Bible reading kah? Semoga ya ada Riri Morris Siman, terima kasih atas kehadirannya. Nanti saya akan buat agenda yang memang saat ini diperlukan, dibutuhkan dalam hal-hal seperti ini ya. Jadi biar tersingkap semuanya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Saya lupa. Yuk kita satu dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Semuanya udah aku sampaikan dengan bahasa yang sederhana, terambil dari firman Tuhan. Apa yang kusampaikan ini sesuai dengan apa yang ada, informasi yang kudapatkan Tuhan. Memang belum semuanya, tapi aku yakin dan percaya bahwa mereka yang hadir ini bisa menangkapnya, informasi yang bisa menungkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sepadan Tuhan Yesus yang mampu menemukan kami di esoknya yang berbeda. Haleluya. Sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Ya, terima kasih kepada Sis Ana Simajutak di Jakarta. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya, keluarganya, saudara-saudaranya, dan Tuhan tambahkan hikmat-hikmat bagi setiap kita, komunitas anak muda di Unity for Jesus. Ya, untuk selanjutnya saya serahkan kepada doa syafaat. Silakan, Angel. Pastor, tahu aku habis ini pengumuman. Enggak, doa syafaat dulu baru pengumuman ya. Silakan, Ya Angel. udah. Mari kita lipat tangan dan mari kita berdoa. Sungguh besar dan setiamu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau Allah kami ya hidup, Engkau ya rela melela. Ya Engkau telah melelakan tubuhmu untuk kami di kayu salib. Kami bangga memiliki Engkau ya Bapa. Pada siang hari ini menjelang sore Bapa, kami bermohon kepadamu supaya tanganmu menyembuhkan Dr. Ari ya Bapa, di mana pada kemarin beliau operasi ya Bapa. Kami tahu bahwa Anda itu tidak pernah meninggalkan dia, Anda itu tetap ada di tengah-tengah dia ya Bapa. Untuk itu sembuhkanlah dia dan supaya ia bisa pulih dan bisa berkumpul lagi bersama anak-anak dan istrinya. Bapak, kami berdoa untuk bangsa Indonesia kami. Kiranya tanganmu menyertai bangsa Indonesia kami dari mana petaka, virus apapun ya Bapak. Daudanlah kami dari iblis yang coba merayu kami. Kau lindungi keluarga kami
Lingkungi Ana semua. Lingkungi Ana ya Bapak, di mana pada sore hari ini ia boleh menyempatkan diri untuk membawa sharing firman. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan itu tetap ada di tengah kami. Tuhan itu Allah kami, Tuhan itu luar biasa dalam hidup kami. Tutup ya Bapak, kami serahkan doa kami ini dalam tangan-Mu. Ampunilah kami, jika kami ada salah daripada-Mu. Ini doa permohonan kami dalam nama-Mu. Tuhan adalah selama kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur daripada-Mu. Haleluya, amin. Ya, Kembalikan. saya akan mendoakan sebelum penyampaian pengumuman. Saya mendoakan kita sama-sama yuk berdoa sehati untuk Marcelina. Kita tundukkan kepala, sehati sepikir. Bapak, kami berdoa Tuhan Yesus untuk sister kami Marcelina Lauli yang berada di Medan dengan pekerjaannya sebagai nurse, sebagai perawat, Bapak. Biarlah Engkau memberikan hikmat, marifat, bagaimana menjalani kehidupannya sebagai single, Tuhan, di mana dia mengalami kecewaan atas pacarnya yang selingkuh, terbukti, ketahuan, Tuhan Yesus. Kami percaya, kuatkan dan teguhkan hatinya, rohnya, untuk bisa fokus kepada Engkau dan pekerjaan yang dia jalani saat ini, Tuhan. Karena kami percaya jodoh yang terbaik itu datang daripada Tuhan. Biarlah hatinya, biarlah segala pikirannya tercurah kepada pekerjaannya untuk mengasihi dan melayani jiwa-jiwa. Karena jiwa-jiwa butuh seorang perawat yang kuat, yang tegar, yang bersahaja, yang smile, untuk membagikan bukti Yesus Kristus ada dalam kehidupan Marcelina kepada jiwa-jiwa yang dilayaninya, menjadi dampak bagi pasien yang ada. Bagaimana mengenangi pasien yang sakit dengan senyuman yang terbaik keluar dari hatinya, Tuhan. Berikan kesejahteraan, berikan damai sejahtera, sukacita melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai saat ini Marcelina Lauli tidak akan mengingat lagi dengan masa lalunya dengan mantannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah dia terus mencari wajah-Mu, mencari Tuhan di dalam kehendak kehidupannya, Tuhan. Karena Tuhan mempunyai rancangan damai sejahtera, bukan rancangan yang buruk, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Kami percaya saat ini Marcelina sudah pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan sudah move on di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mendoakan di sini tim Unity for Jesus. Biarlah semakin kuat di dalam Tuhan dan mengasihi Tuhan di dalam diri Marcelina. Kami bawa pergumulan segala sesuatu untuk keluarga besarnya di Nias dan kehidupannya sebagai single di Medan, Tuhan. Berikan kekuatan teguh dan berkat melimpah, terutama fisik, jasmani, dan rohani melimpah atas kehidupannya. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Carolus Kristen. Bagaimana dia mengambil kesimpulan dia akan kembali ke Malang. Karena ada ayat mengatakan pesta pora dan kemabukan itu hal kedagingan. Itu hal kekejian bagi Tuhan dan tidak Tuhan izinkan terjadi bagi setiap orang yang mengasihi dia. Khususnya orang-orang yang melayani Tuhan, pastor, pendeta, ataupun frater, ataupun para pelayan imam musik. Jauhkan setiap kami dan ingatkan kami Tuhan Yesus untuk hal-hal kenyajisan itu, kebobrokan yang membuat kami jauh daripada Engkau dan tidak peka akan Engkau, Tuhan. Ampuni mereka seperti Engkau mengampuni setiap kami. Bela mereka Tuhan Yesus, jangkau hati mereka untuk berbalik daripada jalan-jalan yang jahat, dan tegur mereka, nasihatkan mereka bahwa bukan karena adat istiadat, tetapi karena firman Tuhan yang mengajarkan bahwa pesta pora kemabukan itu hal yang sesat. Itu akan membuat kami jauh daripada Tuhan. Dan kembali kepada firman Tuhan, setiap pastor, setiap pendeta disadarkan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedang roh, menegur, membimbing, menasihati setiap kami, dan mendidik kami kepada jalan yang benar. Terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa untuk komunitas-komunitas lain yang ada di sini. Untuk Sister Happy Gabrielia. Untuk kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Dara, untuk Angel Kasonco, untuk Feby yang berada di Bandung, untuk
Sister Ana Simanjuntak, untuk Bro Joshua Hamonongan, untuk Anggi Silitonga, untuk Ina Kupang, untuk Carolus Kristen, untuk Dea Ayu Kristiana, Kavin Brando, untuk Yoram Rinaldo yang berada di Jakarta, dan untuk Amos. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang menjadi pergumulan mereka, kuliah mereka, studi mereka, rumah tangga mereka, orang tua mereka, Engkau memberkati dengan berlimpah. Jadikan mereka anak-anak yang taat dan patuh kepada orang tua, dan khususnya setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Karena itu adalah permulaan pengetahuan. Dan Engkau memberi kepandaian bagi setiap kami, hikmat bagaimana kami menanggapi setiap masalah, terutama di dalam percintaan kami. Mulai saat ini kami tidak mau gombal-gombal, kami tidak mau baperan, kami tidak mau PHP pasangan kami, yaitu perempuan, wanita, ataupun pria. Tidak ada dalam diri kami untuk merayu-merayu hal yang negatif, sehingga membuat kami jauh daripada Tuhan. Ampuni setiap kami jikalau kami melakukan kesalahan seperti itu Tuhan, dan kami mau bertobat. Kami mau menjadi pria sejati. Kami mau menjadi wanita yang bijaksana, yang kelak akan menjadi pasangan kami, menopang satu sama lain dan saling mengasihi. Itulah tujuan dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Engkau membuat perkawinan itu indah bagi setiap orang yang saling mencintai, saling mengasihi, terutama mengasihi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Bawa kami ke dalam kebenaran, bukan kemunafikan, kejujuran, bukan kebohongan. Terus terang dan bongkar semuanya tentang keburukan dan kebusukan setiap kami, agar bukan dosa yang menguasai kami, tapi kekudusan yang menguasai kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat firman Tuhan yang menguatkan, yang menguduskan, yang membenarkan, agar kami berpandangan memiliki paradigma yang benar di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, sama-sama katakan amin. Silakan pengumuman Dara. Oke, terima kasih Pastor. Oke, pengumuman kita hari ini seperti biasa, kegiatan komsel kita jam 1 itu diadakan setiap hari Senin dan hari Rabu. Dan di hari Sabtu kita ada gerakan baca Alkitab jam 1 siang plus rapat pengurus. Jadi buat teman-teman yang merasa dirinya pengurus, nanti jangan keluar dari Zoom. Terus buat teman-teman yang menabur kasih, itu ada aku tulis di BCA dengan nomor BCA 008 34160 atas nama Feby Kusmayadi. Jadi bagi sudah yang menabur kasih, silakan sertakan bukti transfer ke Kak Feby langsung. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir buat hari ini. Sampai jumpa di hari Senin di Komsel jam 1. Terima kasih. Ya, terima kasih Dara. Kita doa berkat ya. Setelah itu gerakan baca Alkitab ya dari Kejadian 18. Yang mau siap membaca Kejadian satu pasal resen ya. Resen kasih kode, ada di Zoom itu ada resen. Kasih kode di resen Zoom ya yang membaca gerakan baca Alkitab. Setelah itu rapat. Oke, kita angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan, tinggi-tinggi. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih sayang Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Penyertaan Tuhan Yesus Kristus sempurna atas dirimu. Dan penghiburan terjadi atas hidupmu. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih buat berkat materi yang Kau berikan bagi setiap kami. Pulihkan keluarga kami, pulihkan pacar kami, pasangan kami Tuhan. Berikan dia pertobatan sejati, berkati pelayanan kami, berkati gereja kami, berkati usaha bisnis kami, keluarga kami, keluarga besar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, sama-sama katakan amin. Ya, terima kasih Pastor. Terima kasih Kak Marcelina.
Terima kasih, Terima Dara. kasih, Kak. Hai, Dara. Terima kasih, Dana, atas firman-Nya. Ya, baik.